Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiaokyu telah berhasil membunuh monster ini. Sistem melaporkan bahwa penyerangan sarang penetas induk laba-laba rim rahasia level 4 telah selesai, dan hadiah misi adalah kaki laba-laba. Mereka yang selamat akan dikirim keluar rim rahasia secara otomatis. Kita berpindah ke kota Dahe. Yan Qian berjalan di kota Dahe sendirian. Meski sudah lebih dari 2 jam sejak teleportasi dari rim rahasia, aku masih merasa seperti mimpi. Setelah bangun dari koma akibat tekanan spiritual, kami semua dipindahkan keluar dari rim rahasia. Kapten yang terluka parah segera dilarikan ke rumah sakit. Aku pergi karena tidak terluka, tapi Xiaokyu tidak terlihat. Dia nggak mati kan? Tiba-tiba Yan Qian kaget melihat sosok Xiaokyu dari kejauhan. Hah? Xiaokyu? Xiaokyu berkata, setelah keluar dari rim rahasia, sistem mengirimku ke kota Dahe. Aku berpikir mencari rumah untuk menetap, tapi harga sewa untuk sebuah kamar paling murah adalah $3.200 per bulan. Di kehidupanku sebelumnya, aku tidak perlu memikirkan ini, karena ada orang lain yang menanganinya untukku. Setelah aku melawan monster, aku tidak khawatir akan kekurangan uang. Aku nggak paham konsep mengenai uang dan berbagai hal lain di dunia manusia. Sekarang akan menjadi sulit bagiku untuk mandiri di tengah masyarakat. Tiba-tiba ada suara terdengar. Xiaokyu, Xiaokyu! Xiaokyu mendengar Yan Qian memanggilnya. Kau healer dari rim rahasia itu kan? Healer itu? Aku ini punya nama tahu. Namaku adalah Yan Qian. Kau lebih baik mengingat namaku. Tapi syukurlah, kau nggak apa-apa. Kau sedang memperhatikan daftar sewa rumah? Apa kau sedang mencari tempat tinggal? Iya. Apa kau tidak punya kerabat atau teman di kota Dahe? Nggak ada. Begitu ya. Kalau begitu, ikut aku aja. Kota Dahe baru didirikan setelah bencana selesai. Kota ini baru berusia 40 tahun. Namun dengan meningkatnya perkembangan urbanisasi, area kota lama yang sebelumnya tidak ditinggali, kini justru menjadi pemukiman warga desa. Salah satu di antaranya adalah rumahku. Kau tidak perlu khawatir, ada ruang terpisah untuk kau tinggali. Jadi kau tidak perlu merasa sungkan. Xiaokyu melihat rumah keluarga dari Yan Qian dan berkata, itu medali yang diterima ayahku saat dia pensiun. Dia seorang hero dan sekaligus tentara. Dibandingkan profesional sepertiku yang hanya level 2, ayahku jauh lebih kuat. Dia adalah seorang profesional jarak dekat, level 5, dan juga telah ikut serta dalam banyak pertarungan, seperti pertarungan Snowhall dan Yongmen Pass. Ayah juga pernah bilang kalau dia pernah bertarung bersebelahan dengan The Max. Ayah bilang mereka bahkan tidak hanya berkemah bersama, tapi juga makan makanan dari panci yang sama. Meskipun dia menceritakan itu saat aku masih kecil. Kalau dipikir lagi, aku nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Sekarang saat aku memikirkannya, itu semua pasti hanya kebohongan. Lagi pula, ayahku sangat suka minum. Dan mungkin itu hanya kata-kata yang dia ucapkan saat dia mabuk. Mustahil The Max akan berkemah dan makan bersama dengan seorang hero rank rendah. Xiaokyu bertanya, lalu di mana ayahmu sekarang? Oh, dia sudah meninggal. Perang saat itu membuatnya banyak menderita. Secara fisik, lukanya mungkin sembuh, tapi dia kehilangan banyak vitalitas. Dia meninggal tak lama setelah dia keluar dari pasukan. Xiaokyu bertanya lagi, lalu di mana ibumu? Ibu meninggal saat dia melahirkan adikku. Tidak perlu menunjukkan wajah seperti itu. Itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Kau bisa lihat kan? Aku hidup dengan baik sekarang. Tunggu apa lagi? Ayo masuk. Kau tunggu sebentar ya. Aku akan mengambilkan selimut. Tapi cuman ini yang aku punya. Kalau untuk pakaian, seperti celana dalam atau piyama, kau harus membelinya sendiri. Ruang di sisi kiri ini kosong, dan kau bisa tinggal di sana. Ruangan dan semuanya berada dalam kondisi yang baik. Jadi kau nggak perlu khawatir. Xiaokyu bicara dalam hati. Dibandingkan dengan berada di garis depan di masa lalu, tempat ini jauh lebih baik. Aku akan membayar sewa setelah menghasilkan lebih banyak uang dari rim rahasia. Qian Liu bertanya, siapa ini? Yan Qian menjelaskan, Qian Liu, ini adalah Xiao Liu. Kau gak perlu khawatir, karena dia adalah rekan yang aku temui di rim rahasia. Dia baru datang ke kota Dahe dan tidak punya tempat tinggal. Jadi, dia akan tinggal dengan kita di sini selama beberapa hari. Rekanmu? Dia sepertinya bukan bagian dari kelompokmu sebelumnya. Kau baru bertemu dengannya kan? Bagaimana kau bisa membawa seseorang yang baru kau temui untuk menginap di rumah kita? Qian Liu pergi dan langsung masuk ke kamarnya. Yan Qian berkata, maafkan sikapnya. Sebenarnya, Qian Liu itu adalah gadis yang baik. Dia hanya sedikit takut pada orang asing. Dia menjadi gelisah saat melihat orang yang baru pertama kali dia temui. Apalagi, hari ini adalah hari pengadilan The Max yang dia kagumi sejak kecil. Itulah kenapa dia bersikap seperti itu. Xiaokyu berpikir dalam hati, aku nggak nyangka, ternyata aku punya banyak penggemar juga ya. Qian Liu sedang berada di depan komputer. Dia membaca berita mengenai persidangan The Max. Orang-orang pada berkomentar, The Max menyerahkan semua kekuatannya begitu aja. Bukankah itu sedikit keterlaluan? Kekuatannya berasal dari integrasi semua sumber daya manusia kita. Bukankah ini berarti dia membuang banyak sumber daya dengan menyerah? Apa dia mempertimbangkan perasaan kita? Seperti yang dipikirkan, dia itu hanya bajingan egois. Meskipun tidak ada serangan monster dalam skala besar, tapi masih ada beberapa rim sederhana di sekitar sini. Bukankah itu tanggung jawabnya untuk membasmi semua itu?
Kuberitahu kalian, dia itu tidak benar-benar menyerahkan kekuatannya. Itu pasti palsu. Bukankah dia menghilang di akhir siaran? Menurutku, dia melarikan diri dari kejahatannya. Dia tahu kalau dia akan dihukum berat, jadi dia kabur seperti pengecut tidak bertanggung jawab. The Max adalah pria munafik dan penjahat sejati. Qian Liu menggebrak meja dan berteriak, "Omong kosong apa ini? Tidak bisakah orang-orang bodoh itu memahami situasinya? The Max tidak pernah membawa pergi sumber daya manusia. Sebaliknya, manusialah yang memanfaatkan The Max untuk bertahan di masa gelap. Semua manusia harusnya berterima kasih kepada The Max. Dasar kalian bodoh, 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 bodoh." Dari luar Yan Qiu memanggil, "Qian Liu, saatnya makan. Aku sibuk, aku tidak ingin makan. Tapi kita kedatangan tamu hari ini. Setidaknya kau keluarlah untuk menyapa." "Kenapa aku harus menyapa tamu? Apa dia pikir dirinya The Max yang memerlukanku untuk menyambutnya?" "Ya udah, baiklah. Udah, nggak usah ngomel-ngomel." Jadi hanya ada kita berdua hari ini untuk makan malam. Aku minta maaf padamu karena hidangannya sangat sederhana. Xiao Qiu menjawab, "Nggak perlu minta maaf. Ini udah sangat bagus." Xiao Qiu bicara di dalam hati, "Dahulu aku terbiasa makan daging monster tanpa bumbu apapun di perbatasan dan tidak ada nasi sama sekali. Meskipun beberapa di antaranya memiliki rasa yang lebih enak daripada makanan dengan bumbu terbaik di dunia, tapi tetap aja itu terasa seperti memakan potongan besi dan ada rasa pahit yang aneh setelah memakannya. Saat itu, aku selalu berpikir bahwa selama aku bisa melawan kegelapan untuk umat manusia, makanan apapun yang sulit ditelan akan menjadi enak." Keduanya melihat TV yang sedang menayangkan acara bincang-bincang. "Profesor Chang, di pengadilan pagi ini, kau pasti udah tahu mengenai hilangnya The Max. Bagaimana menurutmu kasus ini?" Kurasa Parlemen Federal secara alami memiliki pertimbangan parlementer tentang masalah ini. Dan sebagai warga negara, kita hanya harus percaya pada parlemen. Namun, ada beberapa hipotesis yang ramai dibicarakan di internet. "Oh, benarkah? Hipotesis macam apa itu?" "Mereka percaya bahwa hilangnya The Max adalah sebuah bentuk pelarian diri dari kejahatan yang telah dia lakukan. Mereka juga yakin bahwa proses penyerahan kekuatan yang dia lakukan hanyalah sebuah pertunjukan. Lagi pula, jika kau benar-benar sudah tidak memiliki kekuatan, bagaimana bisa kau memiliki kemampuan untuk menghilang di depan pengawasan masyarakat?" Kembali lagi aku ingatkan bahwa itu adalah sebuah hipotesis yang bisa aja salah. Begitu ya. Aku juga melihat banyak orang pesimis dan berpikiran buruk. Tapi harus kita ingat bahwa The Max sudah dikenal karena banyaknya kontribusi di pertarungan melawan monster. Kemampuan pribadinya juga luar biasa. Menurutmu, akankah hilangnya The Max memiliki dampak besar pada perdamaian umat manusia? Beberapa orang yakin bahwa umat manusia sebenarnya merusak diri mereka sendiri. Merusak diri sendiri? Pendapat ini jelas konyol dan mustahil. Satu-satunya alasan kenapa manusia bisa mencapai titik ini dan telah bertahan melawan krisis satu demi satu adalah bukan karena kita mengandalkan satu orang aja, melainkan sebuah kesatuan yang dipimpin oleh anggota parlemen. Mereka yang membuat kita manusia bisa meraih kemenangan cemerlang. Cerita berlebihan tentang The Max ini sama sekali tidak diperlukan, bahkan salah dan tidak berdasar. Tanpa bumi, rotasi matahari akan tetap sama, dan tanpa The Max, manusia juga bisa maju menuju kemuliaan. Yan Qian bertanya, "Apa benar itu yang terjadi? The Max melarikan diri dari kejahatannya." "Xiao Qiu, bagaimana menurutmu?" Yan Qian tampak terkejut. "Astaga, cepat sekali. Apakah itu mangkok nasi keempat yang sudah kau habiskan?" Xiao Qiu berkata, "Kau tanya apa yang aku pikirkan. Aku hanya menerka kebiasaan The Max. Dan mungkin aja apa yang dikatakan pria TV itu benar. The Max bisa aja melarikan diri dari kejahatan dan hal-hal buruk lainnya." Yang Qian mencoba membela. "Pasti The Max punya alasan sendiri untuk melakukan itu." Xiao Qiu merespon dengan datar. "Ya mungkin aja enggak. Kau dingin sekali sih. Orang yang kita bicarakan adalah The Max. Apa kau nggak peduli sama sekali?" Jika Qian Liu melihat tayangan ini, dia mungkin akan menghancurkan TV-nya. Tiba-tiba ada teriakan dari luar. "Bajingan, apa kau pikir akan baik-baik aja kalau terus bersembunyi di dalam?" Itu pasti orang dari perusahaan investasi Kaijing. Investasi Kaijing? Terdengar suara teriakan lagi. "Hei kalian, apa kau pikir aku nggak berani membakar rumahmu ini?" Yang Qian langsung bergerak berlari membuka gerbang rumahnya. Akhirnya kau membuka pintu rumahmu, Nona Yan. Sungguh nggak mudah ya untuk menemuimu. Tuan Chai, Tuan Tujin, sikapku itu udah sangat jelas. Aku tidak akan menjual rumah ini. Nona Yan, apa kau sungguh tidak memahami situasi yang kita hadapi ini? Tim profesionalmu sepertinya telah dibubarkan hari ini. Aku dengar ada beberapa yang terluka, dan bahkan kapten kalian bisa kehilangan nyawa kapanpun. Hah? Bagaimana kalian tahu? Sebagai pelanggan premium dari perusahaan investasi Kaijing kami, kau pasti akan selalu mendapatkan keistimewaan dari kami. Dan karena hubungan dekat kami dengan pemerintahan, sangat mudah bagi kami untuk mengetahui berbagai informasi. Sekarang kau tidak punya apapun untuk diandalkan. Apalagi yang akan kau lakukan untuk bertahan? Yan Qian tidak bisa menjawab. Orang itu melanjutkan.
5 hari. Aku akan memberi kalian 5 hari lagi untuk mempertimbangkannya. Setelah 5 hari, jika kau masih tidak ingin bekerja sama dengan perusahaan kami, aku pastikan itu pasti akan sangat merugikanmu. 100.000. Selama kau berjanji akan memberikan rumah ini untuk pembangunan perusahaan kami, $100.000 akan langsung ditransfer ke rekeningmu. Yang Qian protes. 100.000? Bukankah sebelumnya kau menawarkan 3 juta padaku? Kenapa jadi 100.000? Yan Qian bicara di dalam hati. Meskipun aku takkan pernah menjual rumah ini berapapun harga yang dia berikan, tapi harga ini tidak masuk akal. 3 juta. Nona Yan, pasar real estate itu selalu berubah dan tidak bisa terus terpatok pada nilai tertentu. Sebelumnya mungkin kami menawarkan 3 juta padamu, tapi kini memang hanya 100.000 dan itu adalah harga yang wajar. Memangnya kenapa? Apa 100.000 tidak cukup untukmu? Sejauh yang aku tahu, untuk pengobatan penyakit adikmu selama bertahun-tahun, kau bahkan nggak punya lebih dari $30.000 di rekeningmu. Yang artinya, Tuan Tujin berhenti berkata saat dia melihat Xiao Qiu. Siapa dia yang ada di belakangmu? Hei, apa kau pacarnya? Hoho, aku tidak pernah mengira Nona Yan akan memilih pria yang lebih muda. Senang bertemu denganmu bocah. Aku Tujin Kenzo, pemimpin Departemen Keamanan Perusahaan Investasi Kaijing. Aku harap kita bisa bekerja sama di masa depan. Tuan Tujin mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Xiao Qiu. Yan Qian segera berteriak, "Awas! Tujin adalah mes yang ahli dalam serangan mental." Tujin berkata, "Hahaha, kena kau." Kekuatan Tujin membuatnya masuk ke dalam pikiran Xiao Qiu. Hehe, kalau aku memasuki dunia mentalnya, aku bisa membuat pikirannya rusak sepenuhnya. Hahaha, suasana hatiku sedang bagus belakangan ini. Jadi aku ingin memberinya geger otak dan membuatnya berbaring selama 2 minggu di atas ranjang. Aku harusnya udah sampai sekarang. Apa yang terjadi? Ini dunia mentalnya. Bagaimana bisa manusia bisa punya kekuatan mental seperti ini? Ini bahaya. Aku harus segera pergi. Tujin mencoba berbalik, tapi ada ombak yang sangat tinggi di depannya. Ombak itu menenggelamkan Tujin. Levelnya benar-benar berbeda. Sial, aku justru tenggelam dalam kekuatan mentalnya. Di dalam air, Tujin melihat monster yang sangat besar. Monster! Tujin pun akhirnya pingsan. Tuan Chai memanggil, "Tujin, oi Tujin!" Yang Qian jadi bertanya, apa yang terjadi? Apakah dia berpura-pura dan mencoba memeras kami dengan ini setelah menyadari bahwa menggunakan kekuatan untuk mengancamku sama sekali tidak berhasil? Dasar bajingan kau! Kau yang membuatnya seperti ini kan? Apa yang kau lakukan pada Tujin? Dengan cepat Tuan Chai menahan pria itu. "Tuan Chai, kenapa kau menghentikanku? Jangan bilang kau ada di pihaknya." Tuan Chai bicara, "Gunakan otakmu untuk berpikir. Tujin jadi seperti ini karena melawannya. Apa kau merasa kau lebih kuat dari Tujin? Dia jelas lebih kuat jika dia mampu melumpuhkan Tujin. Dengan kekuatan itu, dia pasti bukan profesional spiritual level 2. Dia mungkin berada di level 3. Hah? Level 3? Haha, pintar sekali Yan Qian. Kelihatannya kami terlalu meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau bisa menemukan pendukung sekuat itu. Tapi, jangan pernah berpikir semuanya berakhir sampai sini. Karena kau sudah menyerang orang kami, maka itu tidak akan berakhir dengan mudah." Yang Qian bertanya, Kau membuat Tujin pingsan? Ya, nggak tahu. Tapi yang jelas dia yang memintanya. Aku tidak berniat bertindak sama sekali kok. Orang itu yang bersikeras memasuki dunia mentalku. By the way, apakah mereka telah mengganggumu untuk waktu yang lama? Sekitar 4 tahun yang lalu, tidak lama setelah ayahku meninggal, mereka tiba-tiba datang dan mengatakan ingin membeli rumah atas nama investasi asing. Tapi pada saat itu, beruntungnya kami tidak berada di dalam situasi yang mengharuskan kami menjual rumah untuk bertahan. Hal itu membuat mereka terus mencoba merobos masuk rumah saat aku nggak ada dan mengancam adikku. Untungnya, aku kemudian menjadi profesional level 2 dan bergabung dengan tim Kapten Song. Dengan Kapten Song yang terus-menerus mengancam mereka tidak lagi berani mencari masalah. Tapi, aku tidak mengira mereka akan langsung datang setelah mengetahui bahwa Kapten Song telah terluka. Xiao Qiu bertanya, "Bagaimana dengan pemerintah?" Sejauh yang aku tahu, keturunan hero sepertimu, entah dalam militer maupun non-militer, harus diberikan perlakuan istimewa. Dalam hatinya, saat itu aku yang mempromosikan kebijakan perlakuan istimewa untuk keluarga prajurit. Yan Qian berkata, "Perlakuan istimewa? Jika perlakuan istimewa itu benar ada dan berhasil, kenapa mereka masih ada di sini? Daripada memperlakukan kami warga biasa dengan baik, akan lebih menguntungkan kalau membela orang-orang yang seperti mereka. Mereka itu dapat membawa kekayaan. Contohnya perusahaan Kaijing." Oh, begitu ternyata. Berpindah ke dapur, Xiao Qiu sedang sibuk mencuci piring. Yan Qian berkata, "Kau tidak harus melakukan ini." Xiao Qiu berkata, "Seorang memberitahuku sebelumnya. Kalau kau sudah dibantu oleh orang lain, maka kau harus melakukan sebanyak mungkin untuk menunjukkan rasa syukurmu. Aku tinggal di rumahmu dan makan makananmu. Sudah sewajarnya aku membantumu mencuci piring." Yan Qian berkata,
Kau adalah bantuan besar bagiku. Jika kau tidak mengusir orang-orang itu hari ini, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Sekarang, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kau akan bergabung dengan tim lain untuk menyerang Rim Rahasia? Iya, bagaimana denganmu? Aku sih masih berharap Kapten Song segera sadar. Jika tidak, aku tidak punya pilihan lain selain mencari tim lain yang bisa diandalkan. Seperti yang kau tahu, para tim di Rim Rahasia itu saling bersaing. Bahkan ada situasi yang mengerikan, seperti rekan yang akan menusuk dari belakang. Meski berdasarkan pada kata-kata The Max, hukum federal telah menetapkan bahwa manusia tidak diizinkan untuk saling membunuh. Tapi di dalam Rim Rahasia, kita tidak akan bisa mengandalkan siapapun untuk berjaga-jaga selain diri kita sendiri. Xiaoqiu, jika aku bisa menemukan tim yang bisa diandalkan, aku pasti akan merekomendasikan mereka padamu. Oke, Xiaoqiu bicara di dalam hati. Sayangnya, dari saat aku melangkahkan kakiku ke jalan monster, aku tahu, tidak peduli sekarang atau nanti, tidak ada seorang pun yang bisa bertarung berdampingan dengan monster. Tiba-tiba ada notifikasi dari sistem. Ini adalah sebuah tugas. Rim Rahasia Net Dweller level 4. Dikatakan ini bukan tugas tantangan, tapi keuntungan yang tidak bisa dibayangkan mungkin datang jika kau menyerang Rim Rahasia ini. Dan persyaratannya adalah bersihkan Rim Rahasia itu sendirian. Sisa waktu 30 menit. Dengan pemberitahuan sistem, Xiaoqiu langsung pergi ke Rim Rahasia yang ditunjukkan oleh sistem. Xiaoqiu bicara di dalam hatinya. Untung sistem punya gerbang teleportasi. Jadi aku bisa masuk Rim Rahasia manapun dan kapanpun tanpa permintaan atau pemeriksaan resmi. Berpindah ke dalam Rim Rahasia. Gaya Rim Rahasia ini seperti era Eropa menengah. Xiaoqiu melihat dua patung gargoyle yang ada di sana. Sistem memberitahukan bahwa itu ada Scarlet Gargoyle level 3. Saat tidak ada musuh, mereka terlihat seperti patung. Tapi saat orang lewat, dia akan menjadi monster yang ganas. Xiaoqiu berpikir, batu gargoyle seperti monster. Tubuh mereka kuat dan tidak mempan pada sihir. Gak peduli dengan kekuatan fisik atau sihir, ini akan sulit untuk menanganinya. Jika tim Kapten Song bertemu dengan batu gargoyle ini, mereka udah dipastikan akan tewas. Segera gargoyle itu menyerang Xiaoqiu. Sayang sekali, kalian malah bertemu denganku. Xiaoqiu langsung membunuh dua gargoyle ini. Tapi itu tidak berakhir. Justru malah semakin banyak gargoyle yang datang. Dasar pengecut. Kalian beraninya keroyokan. Xiaoqiu menyerang satu persatu gargoyle ini hingga hanya menyisakan satu gargoyle terakhir. Kenapa? Apa kau takut? Bukankah batu tidak punya perasaan? Xiaoqiu langsung merobek hancur gargoyle terakhir. Dan kemudian muncul patung yang lainnya. Sistem memberitahukan itu adalah patung Batu Lux level 4. Dibandingkan dengan gargoyle, patung Batu Lux berbeda. Dia diciptakan dengan baik, dan patung ini memiliki daya hancur yang cukup baik. Patung itu berkata, kau ini demon, tapi tubuh dan penampilanmu seperti manusia. Penampilanmu itu justru membuatku semakin ingin membunuhmu. Matilah kau! Pertarungan ini akhirnya berhasil dimenangkan oleh Xiaoqiu. Tidak beberapa lama kemudian, pintu terbuka, dan sekelompok profesional masuk ke dalam Rim Rahasia yang sudah berantakan. Ketua, bukankah kau bilang Rim Rahasia ini baru muncul 12 jam yang lalu? Dan kita adalah tim pertama yang masuk. Iya, orang Biro Inspeksi sudah bersumpah padaku bahwa pintu Rim Rahasia ini masih tertutup sebelum kita masuk. Tapi tetua, aku yakin sebelum kita masuk ada bajingan gila yang udah datang kemari. Apa kau menemukan jejaknya? Ketua, lihat retakan yang ada di lantai ini. Tekstur tidak rata ini hanya bisa dilakukan oleh petarung jarak dekat, dan kerusakannya pasti disebabkan oleh senjata. Masalahnya, serangan senjata biasa tidak mungkin bisa membuat retakan sebesar itu. Jadi aku curiga patung batu ini dirobek oleh seseorang seperti kain dengan tangannya. Ketua itu terkejut. Apa? Menggunakan tangan? Ini mustahil. Ketua, kurasa yang dikatakannya adalah benar. Lihat itu, patung Batu Lux itu sudah mati tertancap di dinding. Berpindah ke Biro Inspeksi Rim Rahasia Kota Dahe. Direktur dan stafnya sedang mengadakan rapat. Direktur itu bicara, beberapa tim atau individu telah menghindari monitoring dari Biro Inspeksi kita dan memasuki Rim Rahasia tanpa registrasi. Hah? Bukankah ini hal yang bagus? Lagi pula, Rim Rahasia itu kan pasti akan dibersihkan oleh seseorang, cepat atau lambat. Omong kosong, apa yang kau tahu? Dalam skala kecil, ini berarti ada orang dalam yang diam-diam membantu mereka memasuki Rim Rahasia. Ini berarti adalah kelalaian tugas. Dan dalam skala yang lebih besar, keamanan federasi kita dan bahkan seluruh ras manusia akan berada dalam bahaya. Jika orang yang tidak terdaftar memasuki Rim Rahasia hanya untuk membunuh para monster, maka itu bukan masalah. Tapi bagaimana jika dia dengan sengaja menyergap tim profesional di dalam Rim Rahasia? Kalian semua berasal dari generasi muda. Kalian tidak pernah mengalami tahun-tahun yang berat saat Biro Inspeksi belum didirikan. Dulu penyebab terbesar kematian para profesional yang ada di dalam Rim Rahasia bukanlah monster, tapi serangan manusia lain. Manusia harusnya nggak tewas dalam konflik internal yang tidak diperlukan seperti itu. Cukup. Kita kembali ke topik utama. Berdasarkan dokumen, ini semua dimulai dengan tewasnya gargoyle level 4 di Rim Rahasia.
Dan berdasarkan pada level dari 6 rim rahasia yang telah berhasil dimasuki, kekuatan penyusup harusnya berada di puncak level 4 atau level 5. Direktur, kenapa Anda menyimpulkan bahwa hal ini dilakukan oleh individu dan bukan kelompok? Sederhananya, karena kalau penyusupan itu dilakukan oleh kelompok profesional, maka luka di tubuh monster akan ada banyak dan beragam karena disebabkan oleh profesional yang berbeda-beda. Namun berdasarkan dokumen di tempat kejadian, semua monster dibunuh secara brutal. Dari tanda itu, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka semua dibunuh oleh oknum yang sama. Dan karena itu dilakukan oleh seorang individu, setelah menyerang banyak rim rahasia, akan mustahil baginya untuk menjual semua jarahan yang ia dapatkan. Sekarang, terus awasi kota Dahé dan pasar perdagangan profesional di sekitar untuk melihat apakah ada orang yang mencurigakan yang menjual jarahan yang sesuai dengan 7 rim rahasia yang telah diserang ini. Begitu ada berita, segera laporkan kembali. Seluruh staf serentak menjawab. Baik Pak, berpindah ke pasar perdagangan profesional kota Dahé. Kakak, ini pembayarannya, silakan diterima. Nanti jika kau punya sesuatu untuk dijual, ingatlah untuk segera mencariku. Oh, itu udah pasti, jawab Xiaoqiu. Xiaoqiu bicara dalam hati. Melihat dari wajah pria ini, sepertinya aku menjualnya dengan harga murah lagi. Tapi material yang aku dapatkan dari rim rahasia tidak banyak berguna bagiku. Yang terpenting, selama aku bisa menyelesaikan tugas yang sistem berikan, aku akan semakin kuat. Notifikasi sistem muncul. Tugas yang sebelumnya telah berhasil diselesaikan oleh Xiaoqiu. Dan kini dia mendapatkan hadiah, yaitu tubuh ringan dan sayap gargoyle. Ditambah lagi, kekuatan tubuhnya +1. Xiaoqiu berkata di dalam hati, dengan uang ini, aku bisa membayar uang sewa di rumah Yan Qian. Tiba-tiba, Xiaoqiu mendengar suara Yan Qian. $3.200 terlalu rendah. Coba kau perhatikan lagi. Meskipun pedang panjang ini terlihat tua, tapi dulu dia sudah membunuh banyak monster. Meskipun sudah disimpan di rumah selama bertahun-tahun, aku masih sering memperbaikinya. Dan pedang ini juga masih sangat tajam. Pedagang itu menjawab, itu karena pedang ini tidak bernilai. Pedang ini penuh dengan goresan karena terlalu banyak memotong. Pedangnya juga tipis. Aku bahkan khawatir pedangnya bakal patah setelah beberapa kali penggunaan. Aku cuma bisa menerima ini sebagai barang loak aja, nggak lebih. Yan Qian menjawab, loakan? Pedang yang ditinggalkan ayahku dulu dianggap barang loak. Ah, kau terlalu terlihat menyedihkan. Jadi lupakanlah, aku akan mengambil pisau ini seharga 3.500. Bagaimana? 3.500? Yan Qian bicara di dalam hati. Maafkan aku Flying Crow, sebenarnya aku tidak ingin menjualmu. Tapi kalau aku tidak menjualnya, aku nggak akan punya uang untuk pengobatan Qian Liu. Dalam hati si pedagang, seperti yang kuduga, dia tidak tahu apapun. Aku sudah berada di bidang perdagangan peralatan selama 30 tahun. Jadi aku tidak akan salah. Material pedang itu adalah besi bara tempah. Itu adalah material berharga yang langka di rim rahasia. Kalau aku bisa mengekstrasi besi bara itu, aku bisa mendapatkan lebih dari $10.000. Pedagang itu berkata, bagaimana? Kalau kau memang ingin menjualnya, maka cepatlah putuskan. Kalau tidak, aku bisa berubah pikiran ini. Tunggu dulu. Yan Qian melihat ke arah suara itu. Dan dia berkata, Xiaoqiu, apa kau di sini untuk menjual barang juga? Xiaoqiu menjawab, Udah, kita akan bicarakan itu nanti. Melalui sistem, Xiaoqiu melihat deskripsi dari pedang ini. Sistem mengatakan, ini adalah pedang panjang profesional level 5. Meskipun ini hanya pisau panjang tua, tapi ini berasal dari material logam khusus yang langka. Xiaoqiu berkata, aku mau pedang ini. Yan Qian merespon, kau mau membelinya? Pedagang itu berkata, hei adik kecil, Nona ini dan aku sudah menegosiasikan harganya. Bukankah tidak pantas bagimu untuk campur tangan seperti ini? Xiaoqiu menyerahkan uang kepada Yan Qian. Jumlah ini cukup kan? Pedagang itu tampak terkejut. Hei kau! Aduh, gila. Aku benar-benar bisa jadi gila kalau kayak begini. Xiaoqiu dan Yan Qian pergi dari tempat itu dan duduk di taman. Yan Qian berkata, jika Xiaoqiu yang membelinya, aku akan memberinya seharga $1.500 aja. Kamu telah menyelamatkan hidupku lebih dari sekali. Aku tidak bisa membalas budi dengan harta, karena bantuanmu terlalu besar bagiku. Udah, anggap aja memberiku tempat tinggal adalah caramu membalas budi karena sudah menyelamatkan hidupmu. Ambil aja uang ini, sebagai biaya sewa rumah juga makan. Masakanmu juga sangat enak kok. Yan Qian bersikeras. Tidak, itu tetap terlalu banyak. Biaya sewa juga tidak sebanyak ini. Kau ini memang suka dipaksa ya? Kalau begitu, sebagai orang yang menolongmu, aku memberikanmu perintah agar kau menerimanya. Lagi pula, pedang ini juga tidak sesederhana yang kau pikirkan. Meskipun aku belum bisa mengatakannya sekarang, aku bisa memberitahumu kalau nilainya lebih dari $10.000. Benarkah? Aku nggak nyangka kalau pedang yang disimpan di dalam rumahku sejak aku kecil ternyata menyimpan banyak rahasia. Oh iya, by the way, bagaimana kau bisa keluar dari rahasia laba-laba lebih cepat dari tim kami? Dan juga bagaimana kau bisa berhasil mendapatkan uang yang begitu banyak dalam waktu singkat? Tapi kau jangan khawatir, karena aku tidak akan menggali terlalu dalam mengenai rahasiamu. Lalu Yan Qian menyerahkan pedang itu kepada Xiaoqiu. Tolong bersikap baiklah pada Flying Crow. Itu adalah benda terakhir yang diberikan ayahku pada aku dan adikku. Dalam hati Xiaoqiu, Flying Crow.
Nama yang cocok, seperti burung gagak yang datang dan pergi dengan bebas, dan bisa bersembunyi dimanapun dia inginkan. Yan Qian tampak sedih. Dia berkata, aku sangat tidak berguna, dan aku adalah gadis yang tidak berbakti. Aku bahkan gak bisa melindungi benda terakhir ayahku. Tapi jika aku tidak melakukan ini, maka aku tidak akan memiliki uang untuk menjaga Qian Liu. Xiaoqiu bertanya, menjaga Qian Liu? Iya, kamu harusnya tahu tentang Great Ghost Incident di kota Dahe kan? Iya, monster level 10 yang muncul dari rim rahasia dan membuat malapetaka di kota Dahe. Benar kan? Iya, itu benar. Terlepas dari apakah itu tentara atau hero profesional di kota, mereka semua hampir dihancurkan langsung di depan iblis itu. Jadi para profesional yang terdaftar dan para veteran bergabung di dalam pertarungan ini. Melalui pengorbanan orang-orang itu, mereka bisa pindah ke tempat yang aman. Ayahku juga terbunuh di dalam insiden itu. Akhirnya hanya Flying Crow yang bisa ditemukan. Hal yang paling mematikan tentang Great Ghost adalah pancaran radiasinya yang mematikan, mengubah langit menjadi hijau yang menyedihkan. Setiap batu bata dan ubin dan setiap rumput hijau menutupi setengah kota. Orang biasa yang dekat dengan Great Ghost langsung menjadi kolam darah dan daging, dan mereka yang sedikit jauh akan kehilangan nyawanya. Qian Liu tersentuh oleh ujung radiasi itu. Sebenarnya Qian Liu sangat berbakat dengan pedang. Di sekolah dasar, dia bisa mengalahkan orang yang lebih dewasa dengan pedang kayu. Semua orang yakin kalau Qian Liu akan menjadi level 5 seperti ayah kami, atau bahkan lebih kuat. Ditambah lagi, ayahku bilang kalau Qian Liu terlahir untuk pedang. Tapi karena Great Ghost, dia sekarang harus menerima perawatan rutin dari para profesional level tinggi. Jika tidak, itu akan menyebabkan penyebaran radiasi, dan pada akhirnya dia akan menjadi kolam darah. Dan aku juga menyerah pada karir bertarung jarak dekatku dan memilih profesi healer yang punya tingkat pertahanan lebih tinggi di dalam rim rahasia. Dalam hati Xiaoqiu, Great Ghost akhirnya bisa ditangani setelah mereka memindahkanku dari garis depan ke garis belakang. Meskipun itu dibinasakan hanya dengan satu tinjuku, Great Ghost telah mengamuk selama 10 jam di kota Dahe. Aku gak menyangka kalau monster selemah itu akan memiliki dampak yang begitu besar pada kehidupan orang-orang biasa. Itulah kenapa aku sangat benci para monster. Xiaoqiu berkata, tapi aku ingat kalau setelah insiden Great Ghost, bukankah Max mengatur pemerintahan federal untuk mengalokasikan sejumlah besar dana untuk memastikan keselamatan hidup setiap korban bencana? Dan seharusnya adikmu menerima pembayaran ganti rugi. Yan Qian tampak kaget. Apa? Memangnya ada hal semacam itu? Tapi ya sudahlah. Aku udah puas telah mengungkapkan banyak unek-unek di dalam hatiku. Sekarang rasanya jauh lebih nyaman. Ya udah, ayo kita kembali sekarang. Bukankah kamu bilang masakanku enak? Sekarang kau harus lihat betapa mahirnya aku dalam memasak. Mereka berdua pun pulang ke rumah. Demikian dulu video dari I Have to Be a Monster. Kita akan lanjutkan lagi di video-video berikutnya. Jadi, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar channel ini banyak diketahui orang-orang, sehingga gue makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu cerita manhwa kali ini. Salam dari gua Kyle Tams. Sayonara.